selamat pagi. Apa kabar kalian baik hari ini? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita memulai aktivitas dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan kalian berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing ya. Kalau kalian sudah selesai berdoa, kita akan memulai pembelajaran kita. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran pertama di tahun ajaran baru tahun 2021-2022. Kita akan mulai belajar dari tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran pertama. Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah melihat kelinci? Nah, di mana kalian melihat kelinci itu? Apakah kalian memeliharanya? Atau kalian melihatnya di kebun binatang? Atau kalian melihatnya melalui video yang ada di YouTube? Nah, kalau kalian sudah pernah melihat bagaimana gerakan yang dilakukan oleh kelinci itu? Bagaimana cara kelinci itu bergerak? Pasti kalian juga sudah tahu. Nah, betul, kelinci itu bergeraknya melompat-lompat. Mari kita lihat. Sambil kalian lihat video ini, silahkan dipersiapkan buku paketnya. Silahkan dilihat buku paket kalian. Di awal itu ada cerita tentang Edo yang berkunjung ke rumah Pak Rudi. Di rumah Pak Rudi itu, Edo melihat ada kandang kelinci. Dalam artian Pak Rudi itu memelihara kelinci di rumahnya. Saat Edo melihat kelinci itu, Edo merasa senang. Kenapa? Karena Edo melihat kelinci itu memiliki bulu yang sangat lebat dan juga gerakannya lincah. Kenapa kok gerakan kelinci itu sangat lincah? Edo pun bertanya kepada Pak Rudi. Di sisi lain, Pak Rudi menjelaskan, kenapa kelinci itu bisa bergerak lincah? Karena kelinci itu memiliki organ gerak. Organ gerak yang dimiliki kelinci itu hampir sama seperti organ gerak yang dimiliki manusia. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian baca teks yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan yang ada di halaman 3 buku paket kalian. Silahkan dibaca. Ketika kalian membaca, silahkan juga dipahami kata per kata, kalimat per kalimat, paragraf per paragraf. Kalau kalian sudah bisa memahaminya, kalian nanti akan guru berikan tugas. Silahkan sekarang dibaca terlebih dahulu ya. Sebelum Bu Prima memberikan tugas, Bu Prima akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang akan kita pelajari saat ini. Kita akan mengenal apa itu ide pokok. Di kelas 4 mungkin kalian sudah dikenalkan, tetapi mari kita perdalam lagi. Sebelum kita mengenal ide pokok, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi pokok suatu paragraf. Kalimat utama itu bisa saja kalian temukan di awal paragraf atau di akhir paragraf. Bahkan ada kalimat utama yang berada di tengah-tengah paragraf. Nah, kalian harus tahu sifat kalimat utama itu bersifat umum. Biasanya menjelaskan isi atau menjelaskan secara umum. Nah, seperti kalian lihat contoh yang ada di teks yang kalian baca sebelumnya tadi di paragraf pertama. Kalimat-kalimat utamanya berbunyi, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, kalimat utama yang ada di paragraf pertama itu terletak di awal paragraf. Nah, selanjutnya kita akan mengenal apa itu ide pokok. Ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi dasar suatu paragraf.
Biasanya ide pokok itu tidak jauh dari kalimat utama. Bahkan ide pokok itu bisa saja terdapat di dalam kalimat utama. Kalimat utama dan ide pokok itu berbeda. Jadi kalian harus bisa membedakan mana kalimat utama dan mana ide pokok. Ketika kalian sudah bisa mengenal ide pokok, kalian juga harus tahu bahwa di dalam suatu paragraf itu ada yang namanya kalimat pengembang. Kalimat pengembang itu merupakan kalimat penjabaran dari ide pokok. Jadi kalian harus bisa mencari kalimat yang bisa menjelaskan ide pokok yang kalian tadi sudah temukan. Contohnya yang ada di paragraf pertama. Ide pokoknya salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kemudian kalimat pengembangnya berbunyi, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, itu semua ada di dalam paragraf. Jadi ketika kalian ingin mencari ide pokok ataupun kalimat pengembang, silakan baca paragraf dengan baik, dengan seksama. Jika kalian tidak tahu, kalian bisa mencari tahunya. Kalian bisa bertanya kepada bu guru, bisa bertanya kepada orang tua, atau bisa bertanya kepada kakak. Dan bahkan kalian bisa bertanya juga kepada sanak saudara. Nah, untuk tugas hari ini, silahkan kalian cari ide pokok dan juga kalimat pengembang yang ada di bacaan yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan, mulai dari paragraf ketiga sampai dengan paragraf kelima. Silahkan ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Contohnya ada di buku paket kalian halaman 4. Silahkan diperhatikan, silahkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih.